Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Di sini kita setup topologi dua router dulu ya teman-teman. Kita masukkan dua router dan dua PC. Terus kita hubungkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-nya. Oke, terus kita jabarkan IP-nya untuk DP1 ini adalah 192.168.1.2/24 dan di gig 01 router 1 IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Terus untuk DPC2 adalah 192.168.2.2/24 dan di gig 01 router 2-nya adalah 192.168.2.1/24. Nah, terus yang di gig 00 ini di router 1 itu adalah 10.1/24 dan di gig 00 router 2-nya adalah 10.2/24. Sekarang kita langsung konfigurasi IP-nya dari routernya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Di router 1 ini kita mau shutdown-kan dulu ya yang gig 00 dan gig 01. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 01, terus no shutdown. Sekarang kita masukkan IP-nya untuk di gig 00 ini adalah 10.10.1 dan di gig 01 ini adalah 192.168.1.1. Kita masukkan ke interface gig 00, kemudian IP address itu 10.10.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, selesai. Ini untuk di router 1. Sekarang kita ke router 2. Di router 2 ini untuk gig 00 yaitu 10.2 dan gig 01-nya adalah 2.1. Sampai 1. No shutdown. Kita aktifkan dulu ya. Kita ke interface gig 00, terus masukkan IP address-nya 10.10.10.2 dan subnet mask-nya. Sekarang ke interface gig 01, terus IP address 192.168.2.1 dan subnet mask-nya juga kita masukkan. Selesai. Untuk di router, sekarang kita setting di IP PC-nya, kita masuk ke PC1, IP configuration. Di sini IP-nya adalah 192.168.2, subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya 192.168.1.1. Terus kita ke PC2. PC2 IP-nya adalah 192.168.2.3 dan subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, selesai. Ini untuk men-setup topologi dua routernya. Sekarang kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita masuk ke router 1. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing OSPF itu kita ketikkan router OSPF. Di sini kita tanda tanya dulu ya teman-teman. Nah, sebelumnya untuk ECRP itu akan kita menggunakan autonomous system ya. Nah, untuk di routing SPF ini kita menggunakan proses ID. Jadi ECRP itu kan routernya harus sama ya teman-teman. Misalkan di router 1 konfigurasi ECRP 10, nah di router lainnya juga harus 10 teman-teman. Nah, untuk di proses ID ini kita bebas untuk nomornya berapa saja. Misalkan di sini kita menggunakan 1, router SPF1, kita enter. Nah, terus setelah ini kita akan mengadvertiskan yaitu network. Di router 1 itu ada 10.10.10.0. Nah, untuk dynamic routing ECRP itu kan seperti ini, network 10.10.10.0. Langsung kita enter ya. Nah, untuk di OSPF ini belum beres ya teman-teman. Kita coba tanda tanya lagi. Oke, di sini kita harus memasukkan wildcard
card bridge-nya, atau bisa juga kita sebut dengan wildcard max. Untuk mencari wildcard bridge itu adalah misalkan di sini kita menggunakan prefix 4 ya teman-teman. Itu artinya vertexnya adalah 252525.0. Nah, terus untuk mencari wildcard bridge-nya yaitu 255 2555 255 terus kita kurangi dengan prefixnya. Dalam hal ini kita menggunakan prefix /24 artinya adalah 2525 dikurangi dengan hardness yaitu 5.0. Nah, ini dikurangi ya teman-teman, hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, jadi untuk wildcard bridge-nya itu adalah 0.0.0.255. Begitu ya teman-teman untuk mencari wildcard bridge-nya. Sekarang kita masuk ke router satu lagi, terus kita masukkan wildcard bridge-nya di situ yaitu tadi 0.0.0.255. Terus kita tanya lagi ya teman. Di sini kita harus mengetikkan area, kita tanda tanya lagi, terus di sini kita harus memasukkan SPF area ID-nya dari 0 sampai 4294967295. Di sini kita bebas ya teman-teman menggunakan areanya. Namun untuk OSPF awal-awal kita harus memasukkan area ID-nya adalah 0. Nah, seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF atau mengadvertiskan networknya ya. Oke. Ini adalah untuk yang network 10.10.10.0. Sekarang kita ke network 192.168.1.0. Terus kita masukkan wildcard base-nya. Di sini sama ya teman-teman. Kita menggunakan prefix /24. Jadi wildcard base-nya adalah 0.0.0.255. Kemudian kita masukkan area 0. Kita enter. Oke, selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router kedua. Router OSPF, kita tanda tanya. Di sini bebas ya teman-teman. Untuk proses ID-nya kita tidak perlu sama dengan router 1. Misalkan untuk router 2 ini kita pakai router OSPF 2, terus kita enter. Sekarang kita advertise-kan networknya 10.10.10.0. Kita masukkan wildcard base-nya 0.0.55 dan kita masukkan area 0. Terus ke network 192.168.2.0 kita masukkan juga wildcard base-nya. Oh, di sini ada peringatannya teman-teman bahwa gig 00 atau IP 1.1 ini adalah NIC-port yang hasilnya loading menjadi full. Kita lanjut, kita masukkan network 192.168.2.0, terus kita masukkan wildcard base-nya 0.0.255 dan kita masukkan area 0. Kita cek ya teman-teman. Nah, jadi untuk full ini artinya up ya teman-teman. Kita coba cek do show IP OSPF neighbor. Bisa dilihat di sini ada IP neighbornya yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP yang router 1 ya teman-teman. Kita coba juga cek di router satunya. Di sini juga ada peringatannya teman-teman bahwa IP 2.1 ini adalah neighbor yang asalnya dari loading menjadi full. Atau full ini artinya adalah up. Kita coba cek juga do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini juga ada 192.168.2.1 dengan jalurnya adalah 10.10.2. Kita coba cek juga untuk tabel routingnya do show IP route. Nah, sekarang ini ada O ya teman-teman, artinya untuk OI-nya adalah OSPF dengan IP 192.168.2.0 yang terhubung lewat jalur 10.10.2. Sekarang kita coba cek. Kita coba kirimkan paket dari PC ke PC, dari PC 1 ke PC 2, awal-awal valid, kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya untuk konfigurasi dynamic routing OSPF pada dua router. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan satu router lagi ya. Terus nanti kita akan mengkonfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita coba tambahkan lagi satu router. Terus kita tambahkan juga satu PC dan kita konekkan router 3 ke router 2, terus dari router 3 ke PC 3. Kemudian untuk IP-nya, untuk di PC 3 ini adalah 192.168.3.2/24 dan di gig 01 192.168.3.1/24. Kemudian
untuk gig 00 router 3 ini adalah 20.2, terus 24, dan di gig 0.2 gig 02 di router 2 ini adalah 20.1/24. Sekarang kita konfigurasi IP address-nya ya teman-teman. Kita ke router 2, di router 2 ini menambahkan IP 20.20.1 interface gig 02, kemudian kita nyalakan dulu no shutdown. Terus kita masukkan IP address-nya 20.20.1 dan subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai di router 2. Sekarang kita ke router 3. Di sini untuk ke 00 sampai gig 01 kita aktifkan juga ya teman-teman. Interface rank gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Sekarang kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya 20.20.20.2 dan subnet mask-nya. Terus kita ke interface gig 01, IP address 192.168.3.1, kita masukkan juga subnet mask-nya. Sekarang kita setting IP di PC3, IP-nya adalah 192.168.3.2, subnet mask-nya kita masukkan, dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Nah, langsung saja sekarang kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya, karena di router 2 ini menambahkan network ya teman-teman. Jadi kita konfigurasi juga di router 2-nya. Kita masuk ke router 2, router OSPF 2. Kemudian kita advertise-kan yaitu network 20.20.0. Terus kita masukkan wildcard-nya. Karena di sini juga masih sama ya teman-teman, prefix-nya itu 24. Jadi wildcard-nya adalah 00.0255 dan kita masukkan area 0. Selesai. Sekarang kita ke router 3. Router OSPF 3 misalkan ya, kita sesuaikan dengan routernya, misalkan kita enter. Terus kita advertise-kan network-nya yaitu network 20.20.0. Di gig 00 ini 20.0 ya teman-teman, dan di gig 01 ada 3.0. Terus kita masukkan wildcard-nya yaitu 000.55 dan masukkan area 0. Terus kita ke network 192.168.3.0, terus 0.0. Di sini juga dapat peringatan ya bahwa 2.1 ini adalah neighbor yang berasal dari routing menjadi full atau up ya. Artinya kita lanjut masukkan yang network 192.3.0, kita masukkan wildcard base-nya 0.0/255 dan kita masukkan area 0. Oke, kita cek ya teman-teman. Neighbor-nya do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini untuk neighbor atau IP 2.1 ini Anda sudah full ya teman-teman. Kita cek juga untuk tabel routingnya. Do show IP route, bisa dilihat ya. Sekarang O-nya itu ada 3, yaitu ada 10.0, kemudian ada 1.0 dan juga 2.0. Kita bisa cek untuk kirimkan paket lagi dari PC 3 ke PC 1. Sukses ya. Terus dari PC 3 ke PC 2. Sukses ya teman-teman. Oke, ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF 3 router ya. Lanjut, sekarang kita akan mencoba masukkan switch dan juga membuat VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Kita tambahkan satu switch di sini ya. Terus kita tambahkan 2 PC. Dan kita konekkan dari switch ke router. Kemudian switch ke PC 4 dan switch ke PC 5. Nah, untuk IP-nya di PC 4 ini adalah 192.168.4.2/24 dan di PC 5 adalah 192.168.5.2/24. Terus di gig 02 di router 3 ini adalah 30.30.30.31/24. Oke, langsung saja. Pertama kita konfigurasi terang dulu ya teman-teman agar terhubung ke router. Di sini adalah FA01 untuk konfigurasi terangnya. Kemudian switch port mode terang.
Terus kita akan buat VLAN, ya misalkan ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Terus kita masukkan untuk portnya, jadi untuk PC 4 ini misalkan akan menjadi VLAN 10 dan PC 5 akan menjadi VLAN 20. Di sini untuk PC 4 ini adalah FA02 dan PC 5-nya adalah FA03. Kita masuk ke interface FA02, switchport mode access, dan switchport akses VLAN 10. Sekarang ke interface FA03, switchport mode access dan switchport akses 20. VLAN 20. Selesai ini untuk membuat VLAN-nya. Sekarang kita ke router. Di router ini kita no shutdown kan dulu yang gig 002, terus no shutdown. Dan kita bikin IP address-nya tadi di gig 02 itu adalah 30.30.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita akan mengkonfigurasikan sub interface untuk VLAN-nya ya teman-teman. Langsung saja kita ke interface gig 02.10, kemudian encapsulation.1q10, artinya gig ini akan masukkan pada VLAN 10 ya teman-teman. IP address-nya untuk VLAN 10 atau PC 4 tadi adalah 192.168.1 dan kita masukkan juga subnet mask-nya. Oke, kita ke interface gig 02.20 encapsulation.1q20 dan IP address-nya adalah 192.168.5.1. Subnet mask-nya juga kita masukkan. Selesai. Sekarang kita konfigurasi IP di PC-nya. Kita ke PC 4, terus desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.4.2, subnet-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.4.1. Terus kita ke PC 5, IP-nya 192.168.5.2, subnet mask-nya kita masukkan, default gateway-nya adalah 192.168.5.1. Oke, selesai ya teman-teman. Ini untuk men-setup topologi menambahkan VLAN-nya. Selanjutnya kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasinya di router 3 ya teman-teman. Kita masuk ke router 3, terus router OSPF 3. Terus kita advertiskan yaitu network 30.30.0. Kita masukkan website-nya 25.255 dan area 0. Terus network 192.168.4.0. Terus field service-nya adalah 00.255 dan area adalah 0. Itu tadi untuk di area VLAN 10. Sekarang kita ke VLAN 20 yaitu network 192.168.5.0 terus 00.255 dan areanya adalah 0. Selesai. Sekarang kita coba cek tabel routingnya. So IP root. Nah, di sini sudah banyak ya teman-teman. Kita lihat lagi. Di sini sudah ada 4.0 dan juga 5.0. Kita coba cek juga di router 2-nya. Do show IP root. Nah, di sini juga ada 5.0 dan 4.0. Kita cek juga di router pertama. Misalnya IP root. Di router pertama ini juga sudah ada 4.0 dan juga 5.0. Selanjutnya kita coba cek untuk mengirimkan paket. Misalkan dari PC 4 atau VLAN 10 ke PC 1. Sukses ya teman-teman. Dari PC 5 atau VLAN 20 ke PC 2. Sukses juga. Kita coba juga dari PC 4 ke PC 3. Nah, sukses ya teman-teman. Di PC 4 ke PC 2 kita cek, sukses juga. Terus dari PC 1 ke PC 5. Dan sukses juga ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah sukses untuk konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Selanjutnya kita akan belajar OSPF multi area. Nah, teman-teman tahu bahwa ya untuk konfigurasi OSPF itu kita
masuk ke network, misalkan 20.0 dan kita masukkan bel address-nya area 0. Nah, area 0 ini akan kita angkanya, teman-teman. Jadi untuk area itu sebenarnya untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan untuk yang di router 3 ini akan menjadi area pertama, dan untuk yang di router 1 ini akan menjadi area 0. Terus untuk yang router kedua ini akan terbagi, yaitu sebagian ke area 0 dan sebagian ke area 1. Nah, misalkan kita mau tambahkan lagi untuk router 2 ini menjadi area 2, ini tidak bisa, teman-teman. Karena area 1 dan 2 harus terhubung dengan area 0. Kita coba gambarkan ya. Jadi untuk di sini itu adalah area 0 dan di sini itu adalah menjadi area pertama, teman-teman. Nah, untuk di router 1 ini kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi ya, teman-teman, karena di sini sudah masuk pada area 0. Kita coba cek show run. Nah, kita spasi. Nah, di sini router OSPF 1 untuk areanya itu sudah menjadi area 0 ya, teman-teman. Berarti di router 1 ini tidak perlu konfigurasi lagi. Nah, untuk di router 2, di router 2 ini untuk PC 2 akan menjadi ke area pertama ya. Berarti kita harus menggantikan konfigurasi area yang di gig 02 dan di gig 01, karena sebelumnya kita konfigurasi areanya adalah area 6. Dan untuk di gig 00 ini akan menjadi area 0 ya, teman-teman, karena gig 00 ini menjadi penghubung antara area 0 dan area 1. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita konfigurasi ke router 2. Kita cek dulu do show run spasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk network 2.0 dan 20.0 areanya 0 ya. Nah, area 0 ini akan kita ganti menjadi area 1. Sebelum kita menggantinya, kita harus menghapus area 0 ini dulu ya. Kita kopikan, terus kita masuk ke router OSPF 2. Kemudian kita ketikkan 0 dan kita pastekan. Jadi ke menu dan kita artinya menghapus yang ini ya, teman-teman. Kita enter, terus kita cobakan lagi no network 20.0, enter, terus kita pastekan lagi. Kita ubah areanya menjadi area 1. Ini untuk yang 20.0 dan kita kopikan lagi ya, teman-teman. Kita pastekan 20.0 dan areanya kita ubah menjadi area 1. Oke, selesai. Ini untuk di router kedua. Sekarang kita ke router ketiga. Caranya sama ya, teman-teman, seperti tadi. Kita cek dulu do show run spasi. Nah, untuk di router 3 ini kita akan mengubah semuanya menjadi area 1. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita hapus dulu ya, teman-teman. Kita masuk ke router OSPF 3. Kemudian no network 2.0, enter, terus kita copy lagi yang 3.0, pastekan no network 3.0, kita copy lagi yang 30.0, kemudian kita hapus juga, kita pastekan. Caranya sama ya, teman-teman. Ini kita hapus dulu semuanya. Oke, selesai. Sekarang kita masukkan lagi dan ubah areanya menjadi 1. Kita pastikan lagi ya. Ini adalah network 5.0 dan areanya kita ganti menjadi area 1. Terus untuk yang 4.0 kita kopikan, terus kita pastikan dan areanya kita ubah menjadi 1. Lanjut ke 30.0. Paste areanya ubah menjadi area 1. Terus ini untuk yang 3.0 areanya kita ganti menjadi area 1. Dan terakhir yang 20.1 ini ya, areanya kita ubah juga menjadi area 1. Oke, selesai. Sekarang kita coba cek do show run spasi. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, di sini areanya sudah menjadi area 1 semua ya. Nah, artinya ini sekarang sudah saling berkomunikasi. Kita coba cek juga untuk tabel routingnya. Do show IP route. Nah, sekarang ada yang namanya IA. Untuk IA ini artinya adalah OSPF inter area, teman-teman. Di router 3 ini adalah 10.0, yaitu yang di area 0, dan juga ada 1.0 itu juga di area 0 ya, teman-teman. Coba lihat di router 2. Do show IP route.
Nah, jadi untuk di router kedua ini tidak ada interarea karena di router kedua ini adalah penghubung area 1 dan area 0 ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada OSPF interareanya. Kita cek di router pertama, usual IP route. Di router 1 ini ada IA atau OSPF interarea yang 20.0, kemudian ada yang 30.0, 22.0, 3.0, 4.0, dan juga 5.0. Ini adalah yang area 1 ya teman-teman. Sekarang kita coba pengecekan kirim paket ya teman-teman. Coba kita cek dari PC1 ke PC2, oke. Dan sukses ya teman-teman. Kita coba dari PC1 ke PC3, terus kita coba lagi, dan sukses juga ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF multi area. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.